Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Rudini dan di podcast ini saya akan ngobrolin soal pentingnya menjaga kesehatan mental bagi generasi Z. Tema ini diangkat tentu dalam upaya mengedukasi, memberikan awareness, kesadaran, terutama kepada generasi Z. Apalagi teman-teman, kita sudah melewati masa pandemi COVID-19 yang sangat panjang, yang cukup panjang, dan kita memasuki babak baru, yaitu era new normal pandemi COVID-19. Sehingga isu kesehatan mental ini harus terus digaungkan, harus terus disampaikan kepada generasi Z, agar menjadi modal kita menjalani kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik. Nah teman-teman, berbicara tentang kesehatan mental, apa sih itu kesehatan mental? Saya ingin mengutip definisi dari WHO mengenai penjelasan tentang kesehatan mental, bahwa kesehatan mental itu adalah suatu keadaan sejahtera di mana individu menyadari akan potensinya, kemudian mampu menanggulangi apa yang menjadi tekanan dalam hidupnya, kemudian mampu bekerja secara produktif dan dapat berkontribusi bagi lingkungannya. Nah teman-teman, jadi dari pengertian ini dapat kita tarik menjadi 4 kategori orang yang dapat dikatakan memiliki mental yang sehat. Yang pertama, dia menyadari akan potensi yang dimilikinya. Tentu bukan hanya menyadari, tetapi juga dia mampu untuk meningkatkan, menemukan potensi, bakat, kelebihan yang ada pada dirinya. Yang kedua, dia mampu menanggulangi tekanan yang datang dalam dirinya. Artinya, dia mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, dia mampu untuk menangani, menyikapi segala tekanan, segala beban yang dia hadapi. Yang ketiga, dia mampu bekerja secara produktif. Dia mampu mengatur waktu dengan baik, dia mampu untuk menciptakan banyak prestasi, banyak karya, dan yang keempat, dia dapat berkontribusi juga bagi lingkungan sekitar. Nah, 4 kategori ini adalah ciri orang yang memiliki mental yang sehat, teman-teman. Nah, mengapa menjaga kesehatan mental itu penting, teman-teman? Ya, karena kita ingin menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Sesederhana itu jawabannya. Kita ingin menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesadaran, begitu. Jadi, dengan mental yang sehat, orang akan mampu untuk produktif dalam hidupnya, menghasilkan banyak karya dalam hidupnya. Orang yang mental sehat, dia akan mampu mewujudkan impian, cita-cita yang diinginkan dalam hidupnya. Nah, sebaliknya teman-teman, orang yang memiliki mental yang kurang sehat atau mental yang sakit, maka akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan manusia tersebut, individu tersebut, mulai dari mengganggu kepribadiannya, mengganggu hubungan relasinya dengan orang lain, mengganggu dalam hal karir, termasuk mengganggu dalam hal pasangan kita, begitu, dalam hal berpasangan. Oleh karena itu memang kesehatan mental ini harus menjadi modal bagi generasi Z khususnya kalau ingin menjalani kehidupan secara normal, secara baik, begitu. Dan kalau kita bicara bentuk dari penyakit mental gitu ya, mental yang kurang sehat itu ada stres, kemudian gangguan kecemasan dan juga depresi, teman-teman. Nah, lalu bagaimana secara spesifik generasi Z ini bagaimana secara umum kesehatan mentalnya? Dalam hal ini, saya ingin mengutip sebuah penelitian dari American Psychological Association atau APA yang meneliti di tahun 2018 berjudul Stress in America, bahwa generasi Z ternyata adalah kelompok manusia dengan kondisi kesehatan terburuk dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya, teman-teman. Jadi ternyata generasi Z ini berpotensi memiliki gangguan
mental yang lebih dominan, bahkan dibilang terpuruk dibandingkan generasi-generasi yang lain seperti generasi Y, generasi X, generasi baby boomers gitu ya. Dan tentu ada hal yang mendasari dari fenomena tersebut. Secara umum memang faktor-faktor kesehatan mental itu terganggu mulai dari genetik, kemudian faktor pergaulan gitu ya. Kita tahu generasi Z pergaulannya kan sudah canggih begitu, apalagi adanya media sosial yang membuat pergaulan menjadi bebas, menjadi liar. Belum lagi faktor gaya hidup teman-teman, yang juga sedikit banyak mempengaruhi kesehatan mental. Bayangin aja, kita punya teman tiap minggu ganti HP, tiap bulan ganti motor, sementara kita HP-nya itu doang, motornya itu doang. Jadi ada pola hidup yang jauh gapnya antara kita dengan teman kita, sehingga menimbulkan rasa insecure, dan itu berakhir ke masalah stres dan gangguan kecemasan. Bisa jadi berpotensi seperti itu. Kemudian juga ada faktor pendidikan yang kurang, ya. Kemudian juga ada faktor media sosial, teman-teman. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z dalam menjaga kesehatan mentalnya? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah tidur yang cukup, ya. Ini tantangan banget nih bagi generasi Z, karena generasi Z ini juga terkadang sering bergadang dengan alasan yang macem-macem gitu, nongkrong, nonton film, nonton series, atau alasan belum ngantuk. Nah, saya sering mendapati yang seperti itu. Nah, ternyata secara psikologis itu sangat berpengaruh tidur yang cukup dengan tidur yang bergadang. Kalau kita kebanyakan tidur begadang, itu lebih membuat tekanan dalam diri menjadi meningkat gitu ya, mudah sakit, kemudian jadi khawatir berlebihan dan sebagainya. Jadi efeknya jadi kemana-mana. Kemudian yang kedua, mempelajari keterampilan untuk menghadapi masalah. Jadi kemampuan problem solving ini menjadi penting di era sekarang ini, teman-teman. Kita tahu bahwa setiap hari kita akan menghadapi banyak masalah. Kita SMP, kemudian SMA, itu masalahnya selalu berbeda-beda dengan karakteristik yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah juga harus meningkat, dan itu harus berlandaskan dengan pemahaman, dengan ilmu. Makanya dilatih pemahaman kita dan juga keterampilan kita menghadapi masalah. Yang ketiga adalah aktif secara fisik. Jadi kalau ada teman ngajak kita main futsal, teman ngajak kita untuk jalan-jalan, maka kita juga harus aktif ikut aktivitas yang demikian. Karena dengan aktif kita bersosialisasi dengan teman-teman, kita aktif ikut kegiatan seperti itu, maka stres kita akan berkurang, mental kita akan terhibur, akan menjadi lebih nyaman dalam menjalani kehidupan nantinya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah aktif dalam bergaul dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau kita berada di lingkungan kantor, kita say hello kalau kita masuk kantor, kita ajak ngobrol, obrolan-obrolan ringan tentang hobi, tentang bakat, dan lain-lain. Dan itu ternyata memberikan dampak psikologis yang sehat bagi mental kita, teman-teman. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa meminta bantuan dari seorang profesional kalau memang itu dibutuhkan, begitu ya. Kalau kita merasa selama ini kita sudah melakukan treatment itu ternyata belum berdampak yang signifikan, maka kita bisa meminta bantuan kepada seorang profesional untuk membantu meredakan stres kita, untuk membantu memulihkan tekanan batin kita, memulihkan mental kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Oke, itu teman-teman penjelasan tentang pentingnya kesehatan mental bagi generasi Z ini. Kita tahu generasi Z adalah salah satu generasi yang menjadi bonus demografi ya di Indonesia di tahun 2030. Oleh karena itu jangan sampai ketika puncaknya di tahun 2030 justru generasi Z tengah mengalami kesehatan mental yang cukup parah. Tentu sangat tidak diinginkan, melainkan generasi Z ini menjadi tulang punggung
pelopor begitu ya di Indonesia dalam pertumbuhan, dalam kemajuan, dalam prestasi dan banyak hal dalam memajukan negara kita yang tercinta ini, Indonesia, dengan sehat secara fisik dan juga sehat secara mental. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.